Halo, sebelumnya perkenalkan saya Alexander Hermanto, NIM 221313041. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Modifikasi Tongkat Pintar Tunanetra Menggunakan Arduino dengan Sensor Ultrasonik dan Buzzer. Untuk yang pertama ini ada di poin atau bab pendahuluan. Di bab pendahuluan ini ada latar belakang yang dimana manusia itu terlahir dengan kondisi yang berbeda. Pada umumnya, manusia terlahir dalam kondisi atau keadaan fisik, sosial, maupun mental yang baik. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa di antaranya terlahir dengan kondisi yang berbeda, misalnya terlambatnya fungsi penglihatan, sehingga berdampak pada hambatan dan kesulitan dalam menjalani kegiatan kesehariannya. Seorang yang mengalami hambatan pada penglihatan pada akhirnya disebut penyandang tunanetra. Tunanetra mengalami keterbatasan dalam penglihatannya, maka aktivitas kesehariannya pun akan terhambat, khususnya dalam melakukan mobilitas seperti berjalan, menemukan pintu, mengenali seseorang yang datang maupun mendeteksi medan pijakannya saat berjalan. Penyandang tunanetra memerlukan teknik khusus dalam melakukan mobilitas. Terdapat 3 teknik dalam orientasi dan mobilitas, yaitu teknik melindungi diri, teknik pendampingan awas, dan teknik tongkat, menurut Azharo dan Kurniadi 2017. Penggunaan tongkat dapat mempengaruhi keterampilan orientasi dan mobilitas penyandang tunanetra, menurut Rahmawati dan Sunandar 2018, Minarwati dan Damartuti 2018. Untuk yang kedua ini, ada poin di rumusan masalah ini ada 3. Yang pertama itu, bagaimana perbedaan tongkat kayu dengan tongkat pintar. Kedua itu, bagaimana cara kerja tongkat pintar tunanetra menggunakan Arduino dengan sensor ultrasonik dan buzzer. Dan yang ketiga itu, bagaimana jenis komponen modifikasi tongkat pintar tunanetra menggunakan Arduino dengan sensor ultrasonik dan buzzer. Untuk di poin tujuan ini juga terdapat 3. Yang pertama itu untuk menjelaskan perbedaan kayu dan tongkat pintar. Yang kedua itu untuk menjelaskan cara kerja tongkat pintar tunanetra yang menggunakan Arduino dengan sensor ultrasonik dan buzzer. Untuk poin yang ketiga ini untuk menjelaskan jenis komponen modifikasi tongkat pintar tunanetra menggunakan Arduino dengan sensor ultrasonik dan buzzer. Selanjutnya di bab landasan teori. Untuk di bab landasan teori ini terdapat 2 poin. Yang pertama itu tongkat tunanetra. Walaupun mulai bermunculan alat bantu navigasi bagi tunanetra, tongkat itu masih menjadi pilihan utama karena harganya yang relatif murah. Namun, tongkat masih memiliki kekurangan, yaitu hanya dapat digunakan untuk meraba benda atau halangan dengan jangkauan yang terbatas. Hal ini membuat penyandang tunanetra dituntut untuk selalu waspada, serta was-was jika berjalan sendirian. Untuk poin kedua ini, tunanetra dan faktor tunanetra. Tunanetra itu berasal dari kata tuna, yang berarti rusak atau rugi, dan netra itu yang berarti mata. Jadi, tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Seorang yang mengalami gangguan penglihatan memiliki faktor yang berbeda. Ada yang berasal dari dalam diri mereka sendiri ataupun dari luar diri mereka. Berikut adalah klarifikasi faktor penyebab individu mengalami tunanetra. Ada 3 poin. Yang pertama itu prenatal, yaitu sebelum kelahiran. Yang kedua, neonatal, yaitu saat kelahiran. Dan poin yang ketiga ini adalah postnatal, setelah kelahiran. Untuk bab selanjutnya adalah bab pembahasan. Di bab pembahasan ini membahas tentang perbedaan tongkat kayu dengan tongkat pintar. Perbedaan antara tongkat kayu dan tongkat pintar terletak pada fungsionalitas dan fitur yang mereka tawarkan. Tongkat kayu umumnya hanya berfungsi sebagai dukungan fisik untuk membantu berjalan, sementara tongkat pintar memiliki kemampuan tambahan yang dapat meningkatkan kehidupan keseharian penggunanya. Tongkat pintar sering dilengkapi dengan berbagai sensor dan teknologi yang memungkinkan pengguna mendapat informasi real-time tentang lingkungan sekitarnya. Misalnya, beberapa tongkat pintar itu sudah dilengkapi dengan sensor jarak yang dapat mendeteksi halangan di depan pengguna dan memberikan umpan balik berupa getar atau suara yang memperingatkan pengguna akan adanya halangan. Untuk poin yang kedua ini,
Ada cara kerja tongkat pintar tunanetra yang menggunakan Arduino dengan sensor ultrasonik dan buzzer. Jadi untuk cara kerjanya ini, yang pertama itu sensor ultrasonik akan mengirimkan gelombang suara ultrasonik dan mengukur waktu perjalanan gelombang tersebut. Yang kedua ini, Arduino akan menerima data dari sensor ultrasonik tentang waktu perjalanan gelombang suara. Yang ketiga, Arduino akan memproses data dan menghitung jarak antara tongkat dan objek terdekat. Keempat, jika jarak antara tongkat dan objek terdekat kurang dari jarak yang ditentukan sebagai batas aman, Arduino akan mengaktifkan buzzer. Yang kelima, buzzer menghasilkan bunyi atau nada tertentu yang menandakan adanya bahaya kepada pengguna. Dan yang terakhir ini, pengguna menerima umpan balik suara dan dapat menghindari objek yang ada di depannya. Dengan cara ini, tongkat pintar tunanetra dapat membantu pengguna mengidentifikasi dan menghindari hambatan atau bahaya yang mungkin terjadi di sekitar mereka. Untuk poin selanjutnya ini menjelaskan tentang jenis komponen modifikasi tongkat pintar tunanetra menggunakan Arduino dengan sensor ultrasonik dan buzzer. Jadi untuk komponen-komponen yang dipakai untuk memodifikasi tongkat pintar ini itu ada Arduino Nano, sensor ultrasonik, sensor buzzer, baterai 12 volt, roda, dan saklar. Untuk selanjutnya, di bab penutup. Di bab penutup ini terdapat kesimpulan, yang dimana tongkat kayu adalah tongkat yang terbuat dari bahan kayu alami. Biasanya tanaman pohon yang telah diolah menjadi tongkat dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Tongkat kayu ini secara tradisional digunakan sebagai alat bantu jalan atau dukungan fisik. Sedangkan tongkat pintar itu mengacu pada tongkat yang dilengkapi dengan teknologi modern seperti sensor, mikrokomputer, dan konektivitas kabel. Untuk poin yang kedua ini ada saran, di mana saran ini itu berdasarkan pembahasan yang telah dibahas beberapa hal yang dapat direkomendasikan oleh peneliti adalah agar alat tersebut dapat ditingkatkan lebih lanjut lagi agar tahan air dan dikembangkan kembali lebih lanjut agar lebih tahan lama. Dan di bab terakhirnya ada bab daftar pustaka, di mana ini mengacu pada referensi yang saya ambil dari beberapa jurnal yang membantu saya untuk membuat makalah ini. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya.